Dari tiga saudara ini, masing-masing mempunyai kelebihan, yang mana kakak pertamanya mempunyai kelebihan kesaktian dalam ilmu kebatinan. Kakak keduanya mempunyai kelebihan di bidang ilmu pertanian. Sedangkan Abu Yamamah Armin, Allah berikan kemampuan, kelebihan tentang ilmu syariat dan hakikat. Abu Yamamah Armin mempunyai 3 istri. Istri pertamanya bernama Ibu Nyai Hajah Siti Romlah, dan dari pernikahannya beliau dikaruniai 1 anak yang bernama Hajah Siti Zulaikhoh. Istri kedua beliau bernama Ibu Nyai Hajah Siti Aisyah. Dari pernikahannya beliau dikaruniai 5 anak, yaitu Hajah Siti Maryam, Haji Asep Damanhuri, Hajah Siti Fatum, Hajah Sa'adiyah, Haji Syihabuddin. Lalu beliau menikah yang ketiga kalinya dengan seorang wanita yang bernama Ibu Nyai Hajah Siti Hamidah. Namun pernikahan dengan yang ketiga ini beliau tidak dikaruniai anak. Perjalanan dan perjuangan seorang Abu Yamamah Armin patutlah dicontoh oleh kita semua. Berbagai rintangan ujian beliau lalui hanya dengan kesabaran. Pelajaran-pelajaran yang diberikan Abu Yamamah Armin kepada santri-santrinya begitu jelas dan gamblang disajikan, terutama perilaku sufistik Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Abu Yamamah Armin ialah ulama yang mumpuni ilmunya dan sekaligus beliau mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari sanad silsilah Syekh Muhammad Asnawi Caringin, Banten. Kiai Haji Ahmad Asnawi Caringin selain menunjuk khalifah wakil kepada putranya Kiai Khozin, juga menunjuk santri beliau yang bernama Abu Yamamah Armin Cibuntu Pandeglang. Dan di Cilegon beliau menunjuk Kiai Abdul Latif bin Ali dari pesantren Cibeber, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Muhaimin. Setelah wafatnya Syekh Asnawi Caringin, maka untuk wilayah Banten, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kemudian dipeganglah oleh Abu Yamamah Armin. Adapun ibunda Abu Yamamah Armin wafat ketika Abu Yamamah Armin berumur 5 tahun dan dimakamkan di desa tersebut. Sementara ayahnya hijrah ke Lampung di desa Cimanuk, Kedongdong, dan menjadi ulama terkenal di sana dengan panggilan Kiai Haji Rembang. Setelah ditinggal wafat ibundanya, Abu Yamamah Armin tinggal bersama ayahnya. Dari mulai kecil beliau dididik oleh ayahnya tentang ilmu agama. Setelah Abu Yamamah Armin berumur 15 tahun, ayahandanya wafat dan dimakamkan di desa Cimanuk, Kedongdong, Lampung. Lalu Abu Yamamah Armin diasuh oleh ayah angkatnya sekaligus guru yang bernama Kiai Haji Sidik yang bertempat tinggal di Kadu Jami, Menes, Banten. Selama 5 tahun Abu Yamamah Armin diasuh oleh Kiai Haji Sidik dan dididik tentang pengetahuan agama. Lalu beliau dititipkan di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad di Cikau, Barupu. Setelah Abu Yamamah Armin merasa cukup dalam pencarian ilmunya di tanah Nusantara, kemudian beliau memutuskan untuk berangkat ke tanah suci Makkah atas perintah seorang ulama besar Pandeglang pada saat itu yang bernama Kiai Haji Abdul Habib. Sebelum beliau berangkat ke tanah suci, Abu Yamamah Armin melakukan ziarah ke makam Syekh Madad yang beralamat di Parakan Telu, Pandeglang, Banten. Setelah itu beliau berangkat ke tanah suci Makkah dan tinggal di sana selama 28 tahun lamanya. Tepatnya pada tahun 1915, beliau menjelajahi berbagai kota besar Timur Tengah. Negara-negara yang pernah disinggahi antara lain Saudi Arabia, Mesir, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, Turki, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Irak. Di Makkatul Mukarramah, Abu Yamamah Armin berguru kepada Syekh Nawawi Tanara, Banten, dan kepada Kiai Haji Hasan yang berasal dari Lengkong, Banten. Nama Kiai Haji Muhammad Hasan Armin semula bernama Muhammad Armin, berganti nama yaitu ketika beliau berguru pada ulama besar di Mekah yang bernama Kiai Haji Hasan. Kiai Haji Hasan sebagai gurunya sangat terkesan dengan keistimewaan, kecerdasan dan kepatuhannya Abu Yamamah Armin serta akhlakul karimahnya yang begitu luar biasa. Pada saat itu, Muhammad Armin dipanggil gurunya dengan mengatakan, "Min,
mulai hari ini namaku menyatu dengan namamu, bukan di belakangnya tetapi di depannya, sehingga namamu menjadi Hasan Armin. Setelah itu, semua santri dikumpulkan dan diadakan upacara resmi sebagai penggantian nama untuk mengabadikan nama Muhammad Hasan Armin. Selain daripada itu, di bawah bimbingan Syekh Nawawi Al-Bantani, Abuya Mama Armin memperdalam segala macam bidang ilmu, dari mulai fan ilmu fikih, usul fikih, tasawuf, tafsir, akidah, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu beliau diperintahkan untuk pergi ke Madinah, yang pada saat itu Madinah sedang terjadi konflik horizontal antar agama dan suku. Menjelang keberangkatannya ke Madinah, beliau dinasihati oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk berziarah ke Ma'la sebelum melancong bepergian. Lalu Abuya Mama Armin melaksanakan perintah sang gurunya untuk melaksanakan tirakat selama 7 hari 7 malam di Makkah.